Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat literasi. Ya, pagi hari ini kita akan coba membuat daftar isi secara otomatis, cuma hanya melalui aplikasi Word. Nah, jadi teman-teman semua, mudah-mudahan ini bermanfaat dalam rangka penulisan. Penulisan ini bisa digunakan baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Baik, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita copy dulu. Di sini teman-teman bisa terlihat ya eh, bagian-bagian daripada skripsi. Nah, ini kita copy saja teman-teman. Kita lihat di sini. Silakan teman-teman di copy. Saya sengaja menjelaskan dari awal. Mungkin ada beberapa para pemirsa kita yang budiman. Nah, ini yang belum mengetahui bagaimana eh, cara mengcopy eh, dari PDF. Cukup mudah kan? Nah, ini kontrol V. Jadi nggak perlu repot-repot kita ini bagian awal kita hilangin ya. Kita mau membuat eh, suatu kerangka. Kerangka baik itu bisa digunakan dalam skripsi ataupun disertasi maupun tesis. Biasanya di sini apa namanya bentuknya seperti ini di dalam petunjuk teknis di kampus-kampus. Masing-masing kampus punya gaya style beda-beda sendiri-sendiri. Jadi apa namanya teman-teman harap mengikuti petunjuk yang ada ya. Jadi jangan dibuat-buat ditambah di apa namanya kurang-kurangi, ditambah boleh tapi dikurangi jangan. Nah, ini ada bab satunya kita hilangkan. Ya, ini sengaja kita hilangkan supaya nanti kita bisa lebih mudah membuatnya, teman-teman ya. Sampai di sini, nanti kalau ada lagi yang mungkin kita sulit, ya nanti silakan kita bisa berdiskusi. Yang pastinya ada di kolom chat ya, atau bisa mengundang saya juga. Baik. Nah ini teman-teman untuk mempercepat saja, ini bisa kita eh, highlight semua. Nah, nanti kita klik heading. Heading satu ini khususnya buat apa, teman-teman? Nah, nanti kita apa namanya akan membuat suatu navigasi. Nah, ini kalau kita lihat, silakan dihidupkan navigasinya, klik view, navigation. Nah, ini kelihatan. Di sini navigasi ini fungsinya buat apa? Biar kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Ini membantu juga ketika teman-teman nanti dalam ujian skripsi ataupun ujian tesis disertasi atau penyusunan laporan ilmiah lain. Nah, dengan ada navigasi seperti ini nggak perlu scroll atas bawah untuk mencari suatu bab ya ketika sedang diujikan. Baik. Nah, untuk halaman judul depan eh, kita gunakan insert, habis itu backbreak. Nah, ini supaya kita ulang ya. Di sini kita backbreak. Di situ halaman judul backbreak. Nah, halaman pengesahan backbreak. Kenapa harus dibuat backbreak? Karena nanti, sorry, habis backbreak. Nah, karena nanti kita akan membuat suatu penomoran yang berbeda antara subbab seperti abstrak dan lain-lain dengan yang bab satu, bab 2, bab 3. Biasanya penomorannya berbeda ya teman-teman. Oke, sahabat literasi, sampai di sini masih bisa mengikuti ya. Oke, buat backbreak, oh, lumayan banyak, tapi nggak apa-apa. Biar teman-teman juga paham ya bagaimana cara menyusunnya. Nah, setelah sampai sini, saya rasa cukup ya. Di sini nanti di dalam bab ini pengembangannya pasti akan berbeda-beda. Ada sub.
subjudul biasanya. Ya. Nah, tapi oke, kita masuk ke dalam subjudul. Biasa di sini ada latar belakang. Habis itu eh, batasan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan lain-lain sebagainya pastinya. Ini saya ambil contoh tiga saja. Nanti teman-teman silakan masukkan ke dalam heading 2. Nah, jadi ini tetap di heading 1 ini juga. Nah, ini berbeda nih, tampilannya, teman-teman. Bisa lihat ya, teman-teman. Nah, ini buat apa? Eh, Nanti teman-teman akan lihat bagaimana untuk penomoran. Jadi kalau nomor di sini kita coba hidupkan ya nomornya ya. Kita masuk ke dalam insert pick number. Di situ number yang biasa saja. Tapi khusus ini kita coba di sini. Nah, di, di bab pendahuluan ini kita masukkan eh, di sini. Nah, ini masuk ke layout, big break, next big. Nah, agar nomornya bisa berbeda. Nah, jadi di sini bisa terlihat ya. Oke, sampai di sini. Kita akan coba rubah halaman judul ini menjadi text breaknya. Kita rubah format text number. Habis itu kita rubah menjadi penomoran. Biasanya dia menggunakan ini. Nah, kita rubah sih. Kita lihat di sini ada i ya. Nah, sampai ke sini. Bab satu ini masuk ke ini. Oke, kalian bab satu kita coba ke text number. Ini kita format satu dua start satu. Ini sudah bisa. Ini sudah bisa. Nah, nah ini tinggal ini kita masukkan insert big break, ini insert big break dan selanjutnya. Gak apa-apa. Biar contoh lebih jelas, kita selesaikan sampai akhir ya. Nanti per sub-sub judulnya itu dibuat seperti yang tadi saya lakukan. Oke, ini surat pernyataan plagiat. Oke, udah semua. Nah, kita masuk ke daftar isi. Teman-teman, bagian ini cukup terpenting ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pengisian, saya ingin merubah tulisannya dulu. Biasa tidak mungkin berwarna biru, tapi kita ganti ini menjadi Times New Roman. Kita lengkapi full 14 dan ini warna. Jadi, habis itu yang heading 2-nya juga demikian. Ini heading 1 ya. Heading 2-nya kita rubah modify times comma 12. Oke, sip. Nah, ini sudah berubah. Sudah berubah ya. Oke, kita masuk ke poin daripada pembahasan ini bagaimana cara membuat ini sebagai teks. Ini saya akan taruh di paling tengah. Nah, ini kita masuk teman-teman di sini reference, diklik referensinya ini tombol ini. Setelah diklik ya kita masuk ke table of content, custom. Ini kita masuk ke destiny. Di sini ada titik. Ini cukup dua saja karena kita menggunakan sampai heading sampai dua, jadi nggak perlu nambah-nambah lagi. Oke, kita buka. Oke,
Sudah jadi. Demikian cara untuk membuat daftar isi otomatis. Salam literasi.